Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Seperti yang ada di layar, ini adalah pernyataan dan juga sikap dari pemerintah Israel perihal persekusi terhadap umat yang beragama Kristen. Dan ini sumbernya Bapak Ibu semua dari The Times of Israel. Di sini kelihatannya teman-teman sekalian. Dan mari sama-sama kita melihatnya, dan ini sudah dalam terjemahan versi bahasa Indonesia supaya kita lebih mudah mengerti yang diuraikan di sini. Dan dikatakan bahwa ada pula kecaman dari pejabat senior Israel dan juga dari para rabi atas persekusi terhadap umat Kristen. Bahkan lebih tegas lagi juga dikatakan mengenai kami menanggapi perundungan ataupun kekerasan dalam beragam bentuknya terhadap umat Kristen karena pada dasarnya hal itu melanggar hukum dan tidak diperbolehkan. Lalu kemudian juga di sini dikatakan lagi bahwa Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada The Times of Israel setelah adanya laporan dari pihak Rosing Center bahwa meskipun tentu saja ada ruang untuk perbaikan, namun perlu diketahui bahwa semua pemimpin senior Israel juga termasuk para kepala rabi, mereka telah membuat pernyataan yang serius dan juga jelas dan terbuka bahwa serangan terhadap umat Kristen, dan juga menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dan umat Kristen juga memiliki hak yang sama untuk beribadah dengan aman. Nah, lebih lanjut lagi di sini dikatakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini dia ya, para pengambil keputusan senior bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah bahwa adanya keengganan mereka untuk memaksakan hukum dan nilai-nilai Israel kepada kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan hukum, seringkali karena alasan politik dan juga karena adanya kegagalan mereka untuk memprioritaskan hubungan Israel dengan berbagai elemen Kristen dunia. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Bahkan juga di sini katakan kantor Netanyahu pada waktu yang lalu juga ikut turun tangan untuk mengatasi persoalan tersebut dan pada akhirnya pun juga bisa selesai. Bahkan di sini katakan HKB juga mengucapkan terima kasih kepada Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel karena sudah turun tangan mencarikan solusi atas kejadian tersebut. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, memang juga tidak dapat dipungkiri ya bahwa perihal persekusi terhadap saudara kita yang beragama Kristen ini sering sekali terjadi di beberapa tempat ya. Bahkan kalau kita memperhatikan di Indonesia pun juga persekusi terhadap orang-orang yang beragama Kristen manakala mereka sedang beribadah, manakala mereka sedang membangun gereja ataupun sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan Kristen. Seringkali kita dapati mereka ya dipersekusi dalam beragam bentuknya. Nah, puji Tuhannya teman-teman, apa yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen di sana sudah selesai dan ada solusi, ada tindakan tegas dari pemerintah Israel yang mana juga Netanyahu ikut terlibat dalam memberikan jaminan kepada saudara yang beragama Kristen di sana agar aman dalam melaksanakan kegiatan peribadatan mereka sebagai orang yang beragama Kristen. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, juga dijelaskan di sini bahwa siapapun yang kemudian melakukan tindakan tersebut tidak akan dibenarkan dan sudah sepatutnya untuk dihukum dengan tegas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di bangsa di Israel. Nah, ini dia teman-teman ya, dan ini sesuatu yang kemudian patut untuk diapresiasi karena Netanyahu juga kemudian terlibat dalam hal tersebut supaya tidak lagi terjadi persekusi-persekusi apapun bentuknya, alasan apapun itu. Tapi teman-teman sekalian dan Bapak Ibu semua, memang pada dasarnya juga Israel sangat menyadari bahwa dukungan terhadap mereka itu banyaknya berasal dari saudara-saudara yang beragama Kristen, bahkan negara-negara dengan mayoritas Kristen terbanyaknya ya, yang kemudian sangat memberikan perhatian dan mensupport Israel. Nah, saya pikir ini yang kemudian sangat dipahami oleh Perdana Menteri Israel. Dan makanya kemudian dalam pernyataannya, bahkan teman-teman dalam sebuah pernyataan yang lain, Netanyahu mengatakan bahwa Israel adalah pelindung bagi Kristen di Timur Tengah. Nah, itu yang disampaikan teman-teman, itu videonya itu sudah ada ya, bahkan di postingannya Netanyahu juga ada disampaikan perihal Israel adalah pelindung bagi umat Kristen yang berada di Timur Tengah. Makanya kemudian dia juga menyampaikan bahwa sangat disayangkan sekali bila ada narasi bahwa Israel menjadi musuh dari umat Kristen, karena menurutnya sebaliknya justru Israel telah sekian kali berupaya untuk memberikan perlindungan bagi umat yang beragama Kristen di Timur Tengah. Nah, memang juga kita tidak bisa pungkiri teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa seperti yang terjadi pada waktu yang lalu itu bulan berapa teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada juga persekusi terhadap
orang-orang yang beragama Kristen di sana, dan itu pelakunya 1-2 orang waktu itu ya. Itu kan kebetulan direkam teman-teman ya, sehingga kemudian videonya menjadi viral dan itu menimbulkan banyak kecaman sekali dari pihak-pihak yang beragama Kristen dan menyayangkan, bahkan ya terkesan memberikan sebuah desakan kepada pemerintah Israel agar menindak para pelaku, supaya hal itu menjadi pembelajaran agar itu tidak boleh terulang di masa mendatang. Nah, tapi teman-teman sekalian, sebelum kita bicara mengenai panjang lebarnya tentang Kristen di Israel dan juga mengapa orang-orang Kristen dari berbagai belahan dunia kecenderungannya adalah memberikan support kepada Israel, satu yang tidak boleh kita abaikan bahwa kalau kita bicara mengenai topik persekusi, topik pelarangan ibadah, topik pemubaran ibadah, ini sebenarnya hal yang sangat lumrah sekali terjadi bangsa kita Indonesia. Ya, terjadi mana-mana Bapak Ibu, dan biasanya kan pemberitaannya itu tidak begitu signifikan ya. Biasanya diberitakan 1-2 hari ya, begitu saja. Yang membuatnya menjadi ramai kemudian kan karena ada saudara kita yang beragama Kristen terus menyuarakan dan menuntut adanya keadilan. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, pada beberapa waktu yang lalu saya itu sangat kagum ya dengan satu keputusan luar biasa dari Bapak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang mana beliau membuat satu divisi ya, satu lembaga yang judulnya itu ataupun nama lembaganya adalah Utusan Khusus Presiden. Nah, dalam posisi itu teman-teman ada beragam divisi ya, ada berapa ini bagian-bagiannya, itu salah satu diantaranya adalah perihal urusan agama. Namun waktu yang lalu kan Gus Miftah sudah secara resmi mengundurkan diri, dan setelah beliau mengundurkan diri sebenarnya muncul beberapa narasi agar Dharma Pongrekun ya, ini salah satunya disuarakan oleh Mas Permadi Arya, diangkat menjadi utusan khusus presiden yang membidangi perihal intoleransi dan juga keagamaan khusus umat yang beragama Kristen. Karena memang manakala ada terjadi persekusi, manakala ada terjadi pelarangan ibadah, biasanya yang melakukannya jelas, yang menjadi korbannya juga jelas Bapak Ibu. Ya, memang sampai hari ini tindakan tegas dari pemerintah belum terlalu terasa ya. Karena kalau itu dilakukan dengan tegas Bapak Ibu sekalian, diberikan sanksi yang keras, kuat, dan tidak main-main, pasti orang akan kapok untuk melakukan tindakan toleransi. Tapi mengapa kemudian? Karena seringkali dalam banyak kasus itu ya, tidak sedikit kasus yang kemudian bisa selesai hanya karena dikatakan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi coba misalnya kita balik ya, coba kita balik, manakala yang menjadi pelakunya adalah dari yang selama ini menjadi korban persekusi, sedangkan yang menjadi korban berikutnya adalah orang-orang yang selama ini menjadi pelaku persekusi. Coba kita balik. Apakah narasi diselesaikan secara kekeluargaan itu berlaku? Susah sekali Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu memang pada dasarnya dan pada akhirnya kita mengharapkan ketegasan dari pemerintah. Teman-teman, ini masih terjadi ya. Contoh yang masih hangat itu adalah Holy Land. Sudah ada izinnya, semua sudah dimiliki, ada dasar hukumnya berarti. Tapi karena penolakan aksi demo dari sekelompok orang yang mengatasnamakan identitas keagamaan yang mereka anut, ya apa yang terjadi? Ditunda Bapak Ibu. Penundaannya gimana caranya? Dikeluarkanlah SK oleh Bupati.